Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai organogenesis, metamorfosis, regenerasi, dan kelainan pada hewan vertebrata. Mata kuliah reproduksi embriologi yang diampu oleh Ibu Devita Permatasari MPD. Kelompok kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Pupu Dewi Utari, dan rekan saya Nur Ainun. Untuk itu, langsung aja disimak videonya. Organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh. Pertumbuhan ini diawali dari pembentukan embrio atau bentuk primitif menjadi fetus atau bentuk definitif. Kemudian berdiferensiasi menjadi memiliki bentuk dan rupa yang spesifik bagi keluarga hewan dalam satu spesies. Organogenesis mencakup proses transformasi atau perubahan bentuk serta proses diferensiasi, proses yang terjadi secara terus-menerus pada sel jaringan untuk membentuk struktur yang spesifik. Diferensiasi sel terdiri dari melalui interaksi sel yang diperantara oleh molekul signaling yang bervariasi. Organogenesis dimulai akhir minggu ke-3 dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Dengan berakhirnya organogenesis, maka ciri-ciri eksternal dan sistem organ utama sudah terbentuk. Yang selanjutnya, embrio disebut fetus. Organogenesis terdiri dari dua periode, yaitu pertumbuhan antara pertumbuhan akhir, dan pada periode pertumbuhan antara atau transisi terjadi transformasi dan diferensi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif sehingga menjadi bentuk definitif. Pada proses ini, embrio akan memiliki bentuk yang khusus bagi suatu spesies. Pada periode pertumbuhan akhir, penyelesaian secara halus bentuk definitif sehingga menjadi ciri suatu individu. Pada periode ini, embrio mengalami penyelesaian pertumbuhan jenis kelamin, watak atau karakter fisik dan fisikis, serta wajah yang khusus bagi setiap individu. Kemudian proses organogenesis 1. Periode pertumbuhan dan periode pertumbuhan akhir. Pada periode pertumbuhan, periode ini terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio sehingga menjadi bentuk yang definitif, yang khas bagi suatu spesies, seperti katak adanya tingkat berudu. Dan yang kedua, periode pertumbuhan akhir, di mana periode pertumbuhan akhir adalah periode penyelesaian bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu atau pertumbuhan jenis kelamin, roman atau wajah yang khas bagi suatu individu. Namun, pada aves, reptil dan mamalia, batas antara periode antara dan akhir itu tidak jelas. Organogenesis ini merupakan proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, hewan, atau manusia. Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula, yaitu ada lapisan endoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Selanjutnya yaitu metamorfosis. Metamorfosis secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu meta yang berarti berubah dan morphe yang berarti bentuk. Metamorfosis suatu binatang melibatkan perubahan bentuk tubuh yang nyata dari telur hingga dewasa. Proses perubahan tersebut terjadi karena perubahan fungsi. Pada tingkat organisme terjadi pada hewan avertebrata dan vertebrata. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna atau helometabola dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago. Pada hewan invertebrata, metamorfosis sempurna ini terdapat pada kelas insekta, misalnya kupu-kupu,
nyamuk, lalat, dan semut. Sedangkan pada hewan vertebrata, metamorfosis sempurna terdapat pada kelas amfibia. 1. Fase-fase pada metamorfosis sempurna dari hewan kelas amfibia yaitu katak. A. Fase telur. B. Fase larva. Fase telur, proses pertama dalam proses metamorfosis. Fase larva adalah proses pada katak ini biasanya disebut fase kecebong karena memang katak setelah menetas akan langsung berupa kecebong. Selanjutnya C. Fase katak muda. Pada fase ini biasanya hewan amfibia mengalami perubahan fisikologi setelah pada fase larva. Disebut sebagai perubahan psikologi karena fase ini hewan amfibia biasanya akan mengalami perubahan fungsi pada sistem pernapasan mereka. Selanjutnya, fase dewasa. Hewan amfibia sudah mulai aktif mencari makanan sendiri dan melakukan perkawinan antara spesies jantan dan spesies betina untuk menghasilkan telur-telur baru, dan proses metamorfosis pun terulang. Berikut ini adalah penjelasan dari metamorfosis sempurna pada amfibia. 1. Perubahan organisasi selama proses metamorfosis. Terdiri dari yang pertama, struktur atau organ yang diperlukan selama masa larva. Tetap terdapat organ lain yang memiliki struktur atau fungsi sama pada hewan dewasa mungkin hilang semua. 2. Beberapa organ tumbuh dan berkembang selama dan setelah proses metamorfosis. 3. Organ-organ yang ada dan berfungsi selama masa sebelum dan setelah metamorfosis mengalami perubahan sesuai model dan kebutuhan hidup dari individu dewasanya. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan hewan dewasa, atau tidak memiliki melalui tahap menjadi kepompong, yaitu telur, nimfa, dan hewan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna umumnya terjadi pada hewan invertebrata, seperti capung, belalang, jangkrik, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan uraian fase-fase yang terjadi pada proses metamorfosis tidak sempurna. Berikut ini merupakan mekanisme primer dalam proses regenerasi. Yang pertama yaitu ada regenerasi morfalaksis, yaitu yang merupakan proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh, penambahan massa atau yang masih tersisa jaringan yang lama. Yang kedua yaitu regenerasi epimorfosis, merupakan rekonstruksi bagian yang hilang melalui proliferasi dan diferensiasi jaringan baru dari permukaan luka, disebut blastema di atas jaringan lama. Beberapa faktor yang mempengaruhi regenerasi. Yang pertama, derajat diferensiasi dari sel-selnya. Kedua, temperatur peningkatan daya regenerasi. Peningkatan suhu pada titik tertentu dapat meningkatkan regenerasi. Selanjutnya yaitu apikal epidermal cup. Yang selanjutnya yaitu sistem syaraf. Tanpa adanya syaraf, bagian yang teramputasi tidak akan beregenerasi. Yang selanjutnya yaitu ada hormon, di mana hormon ini merupakan senyawa organik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan hewan, yang yaitu adalah hormon somatorof. Bila hewan kekurangan hormon pertumbuhan, maka pertumbuhan akan terhambat sehingga badannya akan kerdil. Bila kelebihan hormon pertumbuhan, maka akan mengalami pertumbuhan raksasa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Puput Dewi Utari. Nah, adapun gen hewan sendiri. Nah, gen merupakan faktor keturunan yang diwarisi dari orang tua kepada keturunannya. Gen akan mengendalikan pola pertumbuhan dan perkembangan hewan.
Selanjutnya yaitu makanan. Makanan sangat dipengaruhi oleh hewan maupun makhluk hidup lainnya. Makanan digunakan sebagai zat pembantu tumbuh dan sumber energi. Akan tetapi makanan tidak terlalu mempengaruhi proses regenerasi. Selanjutnya air. Air merupakan pelarut dan media untuk terjadinya reaksi metabolisme tubuh. Reaksi metabolisme ini akan menghasilkan energi, membantu pertumbuhan sel-sel yang baru, dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, selanjutnya itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat diperlukan dan membantu vitamin D. Vitamin itu diperlukan dalam pembentukan tulang. Nah, selanjutnya itu ada sinar X, menghambat regenerasi. Selanjutnya terjadi regenerasi tidak disebabkan oleh hilangnya suatu organ tubuh, melainkan karena terjadinya luka, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan dari organ yang akan melakukan regenerasi. Selanjutnya itu adalah migrasi. Migrasi adalah sel epidermis yang selalu mengarah ke daerah distal. Selanjutnya yaitu ektodem proksimal berproliferasi dan migrasi ke daerah luka sehingga terbentuk tudung apikal ektodem. Selanjutnya itu adalah stadium regenerasi pada tungkai, yaitu ada dua, epidermis menyerap ke daerah luka dan menutupi permukaan luka. Yang kedua, epidermis mulai menonjol adanya akumulasi massa sel di bawah epidermis dan aktif berproliferasi. Sel ini disebut plasma atau tunas regenerasi. Selanjutnya itu adalah blastema, merupakan jaringan diferensiasi yang selanjutnya akan mengalami rediferensiasi. Yang ketiga adalah blastema akan tumbuh terus sampai mencapai ukuran normal. Selanjutnya itu adalah proses penyembuhan luka terbagi menjadi tiga. Yang pertama, regenerasi sel-sel yang luka dilakukan oleh sel-sel dari tipe yang sama. Yang kedua adalah jaringan yang berperan dalam penyembuhan luka adalah jaringan fibrasa. Yang ketiga adalah penyemburan luka memerlukan faktor, yaitu faktor pertumbuhan sel, diferensiasi, dan interaksi sel matriks. Regenerasi tulang. Nah, tulang paling mudah mengalami regenerasi terutama jika terjadi patah tulang. Nah, adapun prosesnya, mula-mula daerah membeku di tempat patahan fraktura. Disusul hancurnya matrik tulang dan osteosis di tempat itu mati. Periostem dan endostem sekitar patahan bereaksi. Dengan terjadinya proliferasi fibroblast, hasilnya terjadi penumbuhan sel-sel celah patahan. Tulang rawan akan bertumbuh di tempat itu. Kemudian terjadi osifikasi. Osifikasi akan berjalan terus sampai celah terisi dengan bahan tulang. Selanjutnya itu adalah regenerasi otot luring. Nah, regenerasi dilakukan oleh sel satelit tersebar pada lamina basilis yang membungkus serabut otot. Nah, ketika terjadi kerusakan, sel-sel satelit di sekitarnya menjadi aktif dan berproliferasi membentuk sel otot lurik baru. Yang kedua yaitu adalah regenerasi otot polos. Nah, sel otot polos dapat beregenerasi terjadi dengan melakukan sitosis berulang-ulang untuk menggantikan otot yang rusak. Nah, selanjutnya itu adalah kelainan perkembangan pada hewan vertebrata. Nah, kelainan yang kita lihat tersebut karena proses dan masanya terjadi pada masa perkembangan. Disebut pula kelainan perkembangan dan biasanya terlihat dari sejak lahir, sehingga disebut pula sebagai kelainan bawaan atau anomali kongenital ataupun malformasi kongenital.
Istilah kelainan atau perkembangan bawaan tersebut merupakan pengertian umum untuk semua bentuk kelainan. Pada awalnya dimaksudkan untuk kelainan bentuk anatomi, tetapi kemudian kelainan itu fungsinya juga dimasukkannya. Nah, selanjutnya itu adalah macam-macam kelainan perkembangan. Nah, organogenesis dimulai akhir minggu ketiga dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Dengan berakhirnya organogenesis, maka ciri-ciri sel eksternal dan sistem organ utama sudah terbentuk. Yang selanjutnya embrio disebut fetus. Pada periode pertumbuhan antara atau transisi terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif sehingga menjadi bentuk definitif. Pada periode ini, embrio akan memiliki bentuk yang khusus bagi suatu spesies. Pada periode pertumbuhan akhir, penyelesaian secara halus bentuk definisi sehingga menjadi ciri-ciri suatu individu. Nah, selanjutnya itu yang pertama ada silopia. Nah, kondisi organisme yang memiliki satu mata dan tidak memiliki hidung itu disebut silopia, yaitu cacat lahir langka di mana bagian depan otak tidak membentuk dua belahan yang sama. Silopia menyebabkan diidentifikasi sebagai kelainan pada kromosom. Secara khusus, silopia lebih sering terjadi ketika ada 3 salinan kromosom. Namun, kelainan kromosom lain telah diidentifikasi sebagai penyebabnya juga. Untuk beberapa bayi yang silopia menyebabkan diidentifikasi sebagai perubahan dengan gen tertentu. Perubahan-perubahan ini menyebabkan gen dan proteinnya bertindak berbeda yang mengaruhi pembentukan otak. Nah, yang kedua adalah dismelia. Nah, dismelia ini adalah kelainan bawaan pada anggota tubuh akibat gangguan perkembangan embrio. Dismelia dapat disebabkan oleh warisan dari normal gen, misalnya polydactyly, actrodactyly, atau brachydactyly. Gejala kaki cacat maka sering terjadi dalam kombinasi dengan gejala lainnya yaitu sindrom. Nah, selanjutnya itu adalah penyebab eksternal selama kehamilan. Misalnya itu sindrom pita ketuban obat teratogenik. Nah, selanjutnya itu adalah radiasi pengion, selanjutnya infeksi, selanjutnya ketidakkeseimbangan metabolisme. Nah, yang ketiga adalah anencephaly. Anencephaly adalah salah satu kelainan membentuk tulang saraf janin. Penyakit ini membuat otak, tulang belakang atau sumsum tulang belakang tidak terbentuk dengan normal. Penyebab pasti anencephaly belum tentu diketahui secara pasti. Namun, ada sejumlah faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko mengalami kondisi ini, yaitu yang pertama kelainan genetik, yang kedua kekurangan nutrisi tertentu terutama asam folat, yang ketiga paparan zat beracun dari lingkungan dan obat atau makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil.